Wa man kathura aklahu wa syurbahu kathura nahmahu wa hirsuhu. Orang yang banyak makannya, banyak minum, banyak makan, pokoknya makan, minum saja, perut aja dipertuhankan. Orang yang seperti itu akan banyak malasnya, akan banyak merasa murung dalam kehidupan sehari-hari ini, malas. Wa zada bil laili kasluhu wa naumuhu. Di malam harinya hanya akan bertambah tidur, malas. Fakana nahruha iman wa lailuhuna iman. Siang harinya hanya digunakan untuk makan dan minum, leha-leha, sedangkan malam harinya hanya digunakan untuk tidur saja. Atau dibalik, malamnya memang bangun, siangnya tidurnya, masya Allah. Ya, dari subuh ketemu subuh. Keterangan ini terdapat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi juz 11 halaman 67. Kemudian diriwayatkan an Ju'adah bin Khalid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lirrajulis samana, Rasul pernah berkata kepada seorang lelaki yang gemuk, gemuknya kebangetan, wa asyara ila batnihi, sambil nunjuk ke perut orang tersebut, kata Rasul, faqala law kana hadza fi ghairi hadza lakana khairan lak. Kalau nih gemuk ini enggak di perutmu, katanya, kalau saja andai saja ini tidak ada di perutmu, di tubuhmu, maka ini pasti lebih baik. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad, walaupun sanadnya dhaif, tapi hadis dhaif bisa dan dianjurkan. Sepakat para ulama ahli hadis. Imam An-Nawawi berkata di dalam kitab Al-Adhkar, ittafaqa, qad ittafaqa, sungguh telah sepakat siapa ulama, para ulama minal muhadditsin wal mufassirin, dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, wal fuqaha, dan ahli fiqih, wa ghairihim, dan ulama yang lainnya, sepakat ya juzu, boleh, wa yustahabbu, dan disunnahkan, tetap disunnahkan, tetap dianjurkan, apa al-amalu, beramal, bihaditsid dhaif, dengan hadis yang dhaif, lil fadaili, untuk amaliyah-amaliyah tambahan. Amaliyah-amaliyah tambahan itu boleh menggunakan hadis dhaif, tidak masalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tadi Imam An-Nawawi beliau mengatakan bahwa para ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, dan ulama yang lainnya seperti hukama, ya, mereka sepakat boleh dan bahkan tetap dianjurkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadailul a'mal, seperti banyakin sedekah, thalabul ilmi, banyakin zikir, yang sunnah-sunnah lah, tambahan-tambahan, ibadah tambahan, perbanyak silaturahim, salat sunnah, zikir-zikir sunnah, tilawatil Quran, dan semacamnya. Itu menggunakan hadis dhaif disunnahkan. Wat targhib wat tarhib, dan untuk motivasi juga, ancaman, kecaman, boleh menggunakan hadis dhaif. Seperti dalam hal ini kecaman terhadap orang yang selalu mengikuti nafsu perutnya, syahwatnya, ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal saja tetap mengutip hadis tersebut. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, aku lebih suka hadis yang dhaif dibandingkan perkataan ulama. Aku lebih mendahulukan hadis yang dhaif dibandingkan pendapat ulama. Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan orang Wahabi itu secara fikih mereka senang mengutip dari pendapat Imam Ahmad, ngikutin fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagiannya, tapi akidahnya ternyata justru berbeda. Imam Ahmad sendiri berkata, aku lebih suka menggunakan hadis dhaif dibandingkan pendapat ulama sekalipun, karena hadis dhaif tetaplah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Hanya saja ada perawi yang lemah atau perawi yang tidak diketahui. Jadi pakai hadis dhaif tetap dianjurkan dalam fadhailul a'mal, targhib dan tarhib. Kalau ada orang mengatakan hadis dhaif tidak boleh dipakai untuk fadhailul a'mal sekalipun, targhib dan tarhib sekalipun, diteke saja yang seperti itu. Tahu diteke, dijitak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'tir rajulul azim as-samin yaumal qiyamati. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang sangat besar tubuhnya, gemuk sekali, la yazinu indallahi janaha ba'udatin, yang pada saat ditimbang amalnya tidak sampai melebihi beratnya sayap nyamuk. Amalnya sedikit walaupun badannya besar. Wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Rasulullah SAW, silakan baca ayatnya Allah. Allah sudah menegaskan itu dalam Al-Quran. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka pada saat ditimbang nanti gak punya timbangan yang memberatkan amal solehnya. Ini dalam keterangan Sahihul Bukhari nomor hadis 4729, Sahih Muslim nomor hadis 7222. Tapi ini kategorinya tadi sudah disyarahi, sudah ditafsirkan juga oleh para ulama ahli tafsir dan hadis, termasuk Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hal ini, dalil ini semua berkenaan dengan orang yang selalu memenuhi nafsu, syahwat perutnya, syahwat otaknya, keinginannya saja, bukan karena memang genetika, faktor genetika, bukan karena faktor genetika. Karena tidak semua orang gemuk itu dicela ternyata. Makanya kalau ngaji harus selesai, ya. Ini yang ngantuk nanti lihat aja videonya, ya. Yang sekarang tidur boleh, enggak apa-apa, silahkan. Tapi yang penting nanti diulang-ulang videonya supaya tidak salah faham. Buktinya begini, Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, ma aflaha saminun qattun illa ayyakuna Muhammad bin Al-Hasan wa huwa syaikhuhu. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak akan selamat orang yang menggemukkan tubuhnya, memenuhi nafsu syahwatnya, kecuali di antara yang dikecualikan adalah gurunya, yakni Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan. Beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Badannya gemuk. Jadi ulama ada yang tubuhnya gemuk, ada. Kekiniannya ada al-marfu al-maghfurlah Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad itu gemuk, cek Sunda mabayuh-yuh. Tapi tidak menghalangi kerajinan beliau dalam ibadah, dalam membahas ilmu, mencari ilmu. Tidak menghalangi beliau untuk tetap rajin dalam hal ibadah. Zikirnya full, banyak sekali zikirnya. Ngajinya luar biasa. Ngajar ilmunya juga terus. Sholat sunnahnya juga, puasanya. Tapi memang tubuh beliau secara genetika mungkin gemuk. Nah, ini dikecualikan orang-orang yang seperti ini. Banyak ulama seperti ini, tapi tidak menghalangi mereka ibadah, tidak menghalangi mereka thalabul ilmi, tidak menghalangi mereka zikir. Itu saja dah gampangannya. Yang menjadi ukurannya mana gemuk genetika, mana gemuk yang ngikuti nafsu. Kalau sekiranya menghalangi kita dari ibadah, dari pendekatan diri kepada Allah, mungkin selama ini kita telah menggemukkan badan karena memenuhi nafsu kita. Tapi kalau tidak menghalangi ibadah, berarti walaupun tetap saum, artinya kan berarti senang saum, makan tidak berlebihan, diatur, tapi tetap gemuk, berarti memang genetika. Sudah, mau tidak mau itu takdir dari Gusti Allah. Yang penting tidak menghalangi ibadah. Tapi kalau menghalangi ibadah, sholat jadi malas, wiridan malas, ngaji malas,
silaturahim malas, nah, berarti kita selama ini memenuhi syahwat kita. Keterangan tadi terdapat di dalam kitab Hilyatul Auliya juga. Karena ternyata ketika Rasulullah SAW sudah sepuh, sudah menginjak tua, beliau pun keadaannya ternyata mulai bertambah gemuk. Rasulullah tapi tidak berarti sangat berlebihan, tidak. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yutiru bitis'i raka'atin. Kana yutiru bitis'i raka'atin adalah baginda Rasulullah SAW sering kali juga salat witir dengan 9 rakaat. Falamma baddana walahuma shalla 7 raka'atin thumma shalla raka'ataini wa huwa jalisun. Ketika Rasul sudah bertambah gemuk dan berdaging, ya, falamma baddana walahuma, ketika Rasulullah sudah bertambah gemuk dan berdaging tubuhnya, shalla 7 raka'atin, maka Rasulullah salat witirnya 7 rakaat. Thumma shalla raka'ataini wa huwa jalisun, setelah selesai witir Rasulullah salat lagi salat sunnah sebanyak 2 rakaat dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor hadis 26.651 dan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4.557. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa masa tuanya Rasulullah juga ternyata berdaging. Nah, ini juga yang saya dapatkan dari beberapa keterangan bahwa memang umumnya orang kalau menua itu biasanya tumbuh berdaging, ya, lebih agak gemuk lah bahasanya. Tapi nanti kalau sudah lewat masa tua yang umum, lebih daripada 70 tahun, lebih dari 63 tahun, justru mengecil lagi. Kalau masih hidup nih, seperti guru saya umur 135 tahun, Syekh Sanusi, ataupun Abah Uung sekarang umurnya 100 tahunan, mengecil lagi tubuhnya, ya. Kemudian juga Mama Neng Syekh Abdul Haq Hamidi 115 tahun di Cibarusah di sebelah sana, Jonggol, 115 tahun, tinggi orangnya, badak tulang, tapi tetap mengecil dagingnya itu menjadi kurus, ya, tidak berdaging. Tapi ya daging tetap berdaging, cuma badak tulang lah, besar tulang. Kalau memang sudah lewat dari umur 70 tahun biasanya. Dari hadits ini pun dapat diambil pelajaran. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah agak gemuk, kadang sholat sunnah itu sambil duduk. Kadang sholat sunnah sambil duduk. Dan ini juga korelasinya dengan hadits man shalla qa'idan falahu nisful ujri. Siapa yang sholat sunnah sambil duduk walaupun dia mampu berdiri, maka dia akan mendapatkan separuh pahala sholat tersebut daripada orang yang berdiri. Jadi boleh sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri, sholat sunnah boleh sambil duduk, boleh, ya. Ini yang malas-malas apalagi tarawih biasanya begitu, nah, tidak masalah. Tetap ketika tarawih ibu-ibu sambil ngelonin anaknya begitu, bisa sambil duduk, tetap dapat pahala tarawih tapi separuh, ya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini bahwa setelah sholat witir juga boleh melaksanakan sholat sunnah lagi. Buktinya Rasulullah selesai witir beliau sholat sunnah. Jadi bagaimana dengan hadis? Jadikanlah sholat witir kalian sebagai akhir dari sholat malam kalian. Afdolnya sholat witir itu sebagai akhir dari sholat malam.
Tapi kalau kita sudah selesai witir kemudian sholat sunnah lagi, witirnya ba'da tarawih contoh, kemudian malam kita sholat sunnah lagi, tahajud dan semacamnya, maka jangan ada sholat witir yang kedua. Tidak boleh ada dua witir. La witrana fil lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. La witrani fil lailah. Ya. Cukup pilih itu sebelum pelaksanaan sholat malam atau di akhir sholat malam. Silahkan saja. Mau sholat sunnah lagi setelah witir tidak masalah. Rasulullah sering melakukan itu. Nah, demikian penjelasan hal ini. Jadi tidak berarti cik Sunda mah bisa kompet daunkeun. Tidak berarti semuanya dinilai sama rata. Asal kita melihat yang gemuk kemudian mencaci, tidak boleh mencaci. Lebih baik kita berikan motivasi supaya dia bisa untuk mengendalikan nafsu perutnya tersebut, supaya lebih banyak puasa, saumnya diperbanyak, kemudian mengatur pola makan yang baik, ya. Karena juga Rasulullah SAW ketika beliau sudah menua, di dalam riwayat yang lainnya selain riwayat yang tadi, bahwasannya di antaranya dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau bertanya kepada pamannya beliau Ibnu Abi Halah tentang ciri fisik kakeknya, yakni Nabi SAW. Maka ia menjawab, kana Rasulullah SAW fakhman mufakhaman. Rasul itu ketika beliau sudah tua, beliau badannya cukup besar, ya, adalah orang yang berbadan kekar, berdaging, gitu. Oleh karenanya Al-Imam Mula Ali Al-Qari, Al-Imam Mula Ali Al-Qari ahli hadis, beliau berkata, wa amma ma warada annallaha yubghidus sami, dan adapun dalam riwayat yang menunjukkan bahwa Allah membenci yang menggemukkan tubuhnya, famahmaluhu idza nasha'a an ghaflatin wa kathrati ni'matin hissiyatin kama yadullu alaihi riwayatu yubghidul lahamin. Hal ini dipahami jika gemuk tersebut terjadi karena kelalaian, terlalu banyak menikmati kenikmatan lahir, kenikmatan duniawi, ya, sebagaimana juga ditunjukkan dalam riwayat tentang kebencian bagi orang yang menggemukkan tubuh karena memenuhi makanan dan minuman saja. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Jam'ul Wasail fi Syahris Syama'il juz 1 halaman 34. Mudah-mudahan hal ini dapat dipahami secara proporsional. Dipahami secara proporsional. Jadi tidak ada tendensi apapun, namun ini jadi motivasi termasuk bagi diri saya, keluarga dan kita semua, supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri menjadi mukmin yang kuat. Jangan menjadi mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah termasuk ketika kita lemah ibadah karena terlalu berat dengan badan kita, maka berarti kita termasuk mukmin yang lemah. Bagaimana? Berupayalah untuk menjadi mukmin yang kuat. Bisa. Buktinya Mas Arya orang Karawang tuh, ya kan, yang diberita yang obesitas itu, ternyata sekarang berhasil menguruskan tubuhnya karena upaya yang sungguh-sungguh. Yang kecil jangan terlalu kurus juga, ya, nggak enak dipandang. Power, ngangkat son saeutik, pletek, aduh, power, ya. Tambahin dikit ya, proporsional lah. Gak usah six pack itu berat, biar aku saja. Ya, I am the bodybuilder. Sudah, kalian gak usah six pack, gak usah. Menyakitkan ternyata. Yang penting sehat. Ya. Tapi relatif ukuran orang itu
relatif. Yang penting gini saja, ketika sholat gak susah, ya, diajak tawaf tidak berat, sa'i mudah, walaupun berdaging berarti proporsional. Diajak ibadah, diajak ngaji bisa. Tapi walaupun kurus kering, walaupun kurus, diajak ngaji susah, sholat jamaah susah, berarti ini terlalu berat dengan dosanya begitu. Ya. Tetap saja dikecam, sama aja. Ada pertanyaan?